Hello guys, selamat datang kembali di channel Bahas Anime. Dalam video part kedua ini, saya akan menunjukkan 10 tendangan tidak masuk akal berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Tembakan super dahsyat ke-6, kita melompat 3 tahun ke depan ke kejuaraan klub sekolah menengah pertama nasional. Mulai sekarang, kita memasuki dimensi baru di mana serangan yang dilepaskan dapat dianggap sebagai senjata kategori C, artinya senjata jenis flashball yang dapat menyebabkan korban jiwa, atau bahkan senjata kategori A, artinya senjata perang, karena ketika Anda melihat dampak pada dinding, Anda dapat membayangkan bahwa kekuatan tembakan itu setara dengan ledakan meriam. Dia adalah Jito Hiroshi, kapten tim Hirado, menghadapi Nankatsu di perempat final. Jito adalah raksasa, jadi mereka hanya anak SMP di lapangan, tetapi pria itu terlihat seperti orang dewasa. Dan Anda dapat membayangkan bahwa dengan fisik seperti itu akan menghasilkan serangan yang mengerikan. Dan itulah yang terjadi dengan serangan super dahsyat ini. Jito menembak langsung ke arah penjaga gawang yang memblokirnya. Tetapi tembakannya terlalu kuat dan Morisaki terlempar ke gawang, dan itu adalah gol. Sungguh menakjubkan untuk meluncurkan seseorang dengan berat sekitar 60 kg seperti itu, tetapi bagian paling mengesankan dari tembakan ini terjadi pada saat tepat ketika penjaga gawang menyentuh jaring. Anda harus menjeda, berhenti di bingkai. Anda dapat melihat bahwa penjaga gawang tertahan oleh jaring, tetapi dengan kekuatan tembakan, bola terlihat terus melakukan tugasnya. Saya akan melanjutkan pemutaran, dan biasanya Morisaki seharusnya langsung terjatuh ke tanah, tetapi tidak. Bukan itu yang akan terjadi. Sekarang kita akan menghitung berapa detik energi kinetik bolanya, yaitu gaya dorong yang akan membuat Morisaki tetap di udara sebelum dia jatuh kembali. Saya sedang mengatur timer, mari kita mulai. 1, 2, 3, 4. Jadi itu 4 detik. Dan ya, itu menakjubkan. Kekuatan serangan Jito membuat Morisaki melayang di udara selama 4 detik selain melemparkannya beberapa meter. Kita bahkan bisa mengatakan dengan contoh ini bahwa di Captain Tsubasa ada jaring bukan untuk menangkap bola, tetapi untuk menangkap pemain bola. Tendangan super dahsyat ke-7 adalah tendangan daun mati. Tendangan daun mati dipraktikkan oleh Captain Tsubasa dengan mengikuti tutorial di buku catatan Roberto. Tendangan ini terdiri dari memberikan putaran menukik pada tendangan. Pertama kali Tsubasa berhasil dengan tendangan ini adalah melawan tim Hirado. Dan semua orang tercengang oleh tendangan ini yang melambung tinggi ke udara sebelum jatuh seperti elang yang menukik pada mangsanya. Namun meskipun merupakan tendangan yang sangat teknis, tendangan daun mati tetap merupakan tendangan super dahsyat. Buktinya ada di babak final. Hyuga mengeksekusi Tiger Shot-nya yang dibelokkan dengan Falling Leaf Shot. Dan itu adalah sebuah tendangan yang melukai pipi Hyuga sebelum bola menembus jaring dan menghantam dinding beton. Jadi itu adalah tembakan dengan kekuatan ledakan meriam. Untungnya, tidak ada yang menghalangi. Kalau tidak, itu akan menjadi kematian yang pasti. Nomor 8, itu adalah Tiger Shot-nya Kojiro Hyuga. Setelah babak penyisihan, di mana Toho nyaris menandingi tim Musashi-nya Misugi yang memiliki masalah kondisi jantung, pelatih Kira menghadapi Hyuga setelah pertandingan, dan penilaiannya tegas. Setelah 3 tahun bersama Toho, Hyuga menjadi lemah. Dia hanya bayangan dari dirinya yang dulu. Sekarang dia adalah harimau yang kehilangan taringnya. Dia menawarkan untuk membawanya ke sekolah sepak bolanya di Okinawa untuk pelatihan khusus agar dia bisa menjadi Hyuga yang ganas yang dulu menyapu bersih segalanya di hadapannya. Jadi, Hyuga akan berlatih di tengah ombak dan menyempurnakan tendangan harimaunya. Masalahnya adalah ia pergi ke Okinawa tanpa izin pelatih Toho, dan hukumannya akan berat. Dia akan tetap duduk di bangku cadangan sampai akhir turnamen. Pada dasarnya, karir sepak bolanya sudah berakhir karena konsekuensinya sangat serius. Hyuga akan kehilangan beasiswanya karena dia memang pemalas sejak awal. Dan dengan pengusirannya, dia kembali menjalani hidup sebagai pekerja gudang dengan beberapa pekerjaan untuk membantu ibunya.
Untuk menghindari skenario yang mengerikan ini, Hyuga Kojiro harus melakukan segala yang bisa ia lakukan untuk meyakinkan pelatihnya agar mengizinkan dia bergabung kembali dengan tim. Ini membawa kita ke hari sebelum final antara Toho dan Nankatsu. Hyuga memutuskan secara resmi menantang pelatihnya, dan dia tidak main-main. Dia benar-benar memberinya surat dengan tulisan tantangan di atasnya. Tantangan akan berlangsung pukul 8 malam di lapangan latihan. Dan pukul 8 malam, Hyuga dan pelatih bertemu. Di luar dugaan, Hyuga bersujud dan memohon pada pelatihnya untuk mengembalikan posisinya, tetapi pelatih tetap tidak terpengaruh dan menolak. Hyuga kehilangan kesabarannya dan awalnya tampak mengancam, lalu dia bertekad untuk bertarung. Seluruh tim Toho menerobos masuk dan memohon pada pelatihnya berlutut untuk mengembalikan Kapten Hyuga. Dihadapkan dengan semua tekad ini, pelatih hanya bersedia mengembalikan Hyuga jika ia berhasil mengalahkan 3 pemain terbaik Toho. Mereka adalah Somirashi, striker yang menggantikan Hyuga, Takeshi, dan Wakashimatsu. Pelatih mengkhawatirkan pemainnya. Jika mereka membiarkan Hyuga mencetak gol, ia akan melihatnya dan tidak akan ada pengembalian. Jadi mereka harus memberikan yang terbaik. Dan demikian, kita akan secara resmi menyaksikan tembakan harimau untuk pertama kali. Ya, karena sebelumnya, ada rumor bahwa selama pertandingan Toho, Hyuga, yang depresi karena tidak bermain, telah melepaskan tembakan dengan kekuatan aneh di depan beberapa pesaksi. Bahkan ada artikel yang muncul di media menunjukkan foto dampaknya yang konon merupakan hasil dari tembakan harimau. Hyuga mengambil ancang-ancang, melaju yang mendorong bola ke depan, dan melepaskan tendangan menakjubkan. Ketika Anda melihat deformasi bola, Anda benar-benar memahami kekuatannya. Ini adalah tendangan harimau dalam bahasa Jepang aslinya, tendangan harimau Toda. Wakashimatsu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bergerak sama sekali, karena tendangannya terlalu cepat sehingga dia tidak bereaksi. Padahal dia adalah penjaga gawang yang tangguh. Apa tanggapan pelatihnya? Apakah dia akan mengembalikan Hyuga? Jawabannya adalah sebagai berikut. Dia mengumumkan susunan pemain yang akan menghadapi Nankatsu di final dengan penjaga gawang Wakashimatsu, penyerang Hyuga Kojiro, dan tim Toho memulai kembali. Takeshi mengoper ke Hyuga yang dari lingkaran tengah melepaskan tembakan harimaunya. Tidak ada yang mampu melakukan apapun dan bola membentur tiang dan tertusuk. Para pemain, penonton, tercengang. Latihan pelatih Kira telah berhasil. Sedikit catatan mengenai pelatih Kira, dalam ribut 2018, dia selalu terlihat bersemangat karena teh, dan dia selalu memiliki teko kecil di sampingnya dan terus-menerus menuangkan teh untuk dirinya sendiri. Saya dapat memastikan bahwa dalam versi aslinya, bukan teh yang dilempar. Tembakan super dahsyat ke-9 adalah tembakan oleh Tsubasa. Kita menemukan Tsubasa dan Hyuga dalam duel epik. Dampak dari serangan simultan mereka pada bola menciptakan ledakan yang membuat mereka terpental. Bola tetap melayang di udara dan Tsubasa adalah yang tercepat melepaskan tendangan daun jatuh terlebih dahulu. Kali ini, dahi Hyuga yang terluka. Bola terbang ke udara dan jatuh ke arah gawang, tetapi Wakashimatsu berhasil melakukan aksi luar biasa dengan membelokkan tendangan tersebut dengan teknik karate. Kemudian ia menabrak tiang gawang dan jatuh pingsan. Bola memantul ke Tsubasa yang melepaskan tembakan lagi dengan gerakan khasnya. Dengan Wakashimatsu yang pingsan, Hyuga mengambil alih untuk mempertahankan gawangnya. Dia menggunakan tiang gawang sebagai tumpuan dan tidak hanya menghalau tendangan Tsubasa, tetapi juga melepaskan tendangan harimaunya. Dia berharap mencetak gol dari gawangnya sendiri. Tsubasa mengerahkan sisa kekuatan terakhirnya dan membalas Hyuga dengan tembakan terakhir yang tak terbendung. Dan seharusnya sudah berakhir, gol, karena Hyuga berada di udara dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi terjadi perubahan dramatis lagi. Wakashimatsu bangun, menggunakan tiang gawang sebagai penyokong, dan dia menciptakan penghalang dengan tubuhnya. Namun tembakan itu terlalu kuat, dan Wakashimatsu terpaksa mundur. Kojiro Hyuga mendarat kembali ke tanah, dan tidak menyerah. Dia menggunakan tiang gawangnya sebagai penyokong, dan menahan Wakashimatsu, dan bersama-sama mereka berhasil menghentikan tembakan meriam Kapten Tsubasa. Dengan kata lain, tidak ada gol di sana.
tetapi itu tetap tembakan yang sangat kuat mengingat usaha yang diperlukan untuk menghentikannya. Tembakan kuat ke-10 itu adalah tembakan harimau atas kepala Hyuga. Di akhir-akhir pertandingan, Hyuga mengerahkan seluruh tenaganya untuk menyamakan kedudukan. Dia akan melepaskan tembakan harimaunya, tetapi Hyuga menghentikannya karena ada wajah manusia di depannya. Dia berpikir sebentar, meluncurkan umpan lambung, dan meminta Takeshi untuk meluruskan kakinya secara vertikal. Dia mengambil tumpuan dan melewati pertahanan Nankatsu, melakukan salto belakang, dan melepaskan tendangan salto yang sangat kuat. Tembakan harimau atas kepala. Kiper Nankatsu Morisaki menerima bola di perut dan terdorong ke arah gawangnya. Tsubasa melompat ke depan dan meraih kaki Morisaki. Meskipun demikian, ia kewalahan oleh kekuatan tembakan Kapten Toho tersebut. Dan itulah gol penyeimbang. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya mengapa Wakashimatsu dan Hyuga berhasil menghentikan tembakan Tsubasa, sementara Tsubasa dan Morisaki gagal menghentikan tembakan Hyuga. Nah, menurut saya, itu karena Hyuga dan Wakashimatsu menggunakan tiang gawang sebagai tumpuan. Ini memberi mereka daya tahan yang lebih besar dari momentum. Sesuatu yang tidak dilakukan Tsubasa dan kipernya. Jadi, itulah 10 tendangan tidak masuk akal di serial Captain Tsubasa. Jika belum menonton video part ke-1, silahkan klik link di kolom deskripsi di bawah. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu pembahasan menarik lainnya di video berikutnya.